Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, liburan Idul Fitri telah tiba. Untuk teman-teman yang merayakannya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jalan-jalan yuk ke Bandung. Kita naik Bandros. Apa itu Bandros? Bandung Tour on Bus. Bandros adalah bus wisata yang beroperasi di kota Bandung, Jawa Barat. Kita tunggu antrian untuk naik. Berapa sih tiket naik bandros ini? Per orang tarifnya Rp20.000. Senin sampai Minggu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Memudahkan wisatawan berkeliling ke kota Bandung dengan pengalaman wisata yang unik. Ada guest tour-nya juga. Ya Bapak Ibu, Bandros adalah mobil pariwisata dalam kota Bandung, artinya Bandung Tour on Bus. Jadi kami akan mengajak Bapak Ibu semua jalan-jalan sambil kita cerita-cerita. Ada hal yang harus diperhatikan. Tidak boleh ngerokok atau nge-vape di dalam Bandros. Makan dan minum silakan. Bantu kami untuk menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Dan untuk adik-adiknya tidak boleh berdiri di kursi Bandros atau mengeluarkan anggota tubuhnya karena ini Bandros terbuka. Bapak Ibu naik bandros ada di salah satu shelter kami di alun-alun Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Nia sebagai guide-nya dan ini partner saya Kang Vandal. Nah, kita sekarang masuk Jalan Bandung. Ini adalah Bank Mandiri ya Bapak Ibu. Di belakang parkiran Bank Mandiri ada bangunan bekas istal kuda atau kandang kuda. Tentu saja sudah tidak berfungsi. Pintar pakai tangan kiri itu. Jadi dulu kandang kuda, sekarang kandang bijak, Innova maksudnya ya. Nah, di sini juga ada situs yang bersejarah yaitu Penjara Banca yang dibangun 1877. Penjaranya sendiri udah pindah ke Soekarno-Hatta tapi masih disisakan satu sel. Ini selnya presiden pertama kita Bung Karno yang ditahan 8 bulan pada akhir 1929. Dia ditahan bersama Kato Suryo, DPI ya, sama Muso PKI. Nah, itu sebenarnya bukan ditahan, dia tuh dititipin sementara sampai nanti dia diadili di Gunung Ladrat yang akhirnya nanti dia dipindahin ke penjara Sukamiskin yang emang buat tahanan politik. Kenapa dia disimpan di situ? Dibekuin, maksudnya dibekuin itu biar dia tidak bisa mikir, nggak bisa perjuangannya gitu ya dilanjutin. Oke, nanti ada cerita lanjutannya. Ini kopi aroma yang udah ada dari zaman Belanda, pabrik kopi. Biji kopinya itu adalah biji kopi Robusta dan Arabica yang disimpan selama 3-5 tahun. Dibakar pakai kayu karet, jadi nggak kena asam lambung. Bapak Ibu, Bandung ini punya banyak julukan. Kalau yang tamu domestik mah kalau ditanya 80% akan bilang Bandung itu kota kembang dari dulu. Memang karena letusan gunung berapi berkali-kali, karena di sini subur, tanaman tumbuh dengan baik. Bandung kota kuliner. Jangan takut kurang makan di Bandung selama ada uangnya. Di sini makanan apa aja yang jadi ya, sampai makanan receh, seblak, cilor, cimol, cireng dan sebagainya. Bandung itu lautan api. Nah, ini muatan sejarah. Tanggal 24 Maret 1946, 200.000 warga Bandung membakar rumahnya masing-masing karena nggak mau Bandung dijadikan markas strategis oleh tentara Nika yang merupakan gabungan tentara Eropa yang mengusir Jepang pada saat itu. Udah bakar rumah pada jalan kaki ke Dayakolot. Ada dua pahlawan, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, yang gugur dalam misi meledakkan gudang Mesir. Dari Gunung Letik, Garut, Bandung terlihat seperti lautan api. Ya, ini ada kereta api. Siapa yang udah pernah naik kereta ini? Di sini meninggal anak kecil nih. Jadi nggak bisa diajak ngobrol. Oh ada ya? Mungil amat nggak kelihatan. Bapak Ibu dari mana ini? Oh dari Semarang. Aduh, kenapa nggak bawa lumpia? Semarang itu kalau siang panasnya luar biasa. Tapi kalau malam enak ya, adem. Masih adem sih kalau kata saya. Semarang tuh keren. Semarang, apalagi Lawang Sewu itu pasti jadi masternya kalau bawa turis anak-anak sekolah. Sekarang udah nggak boleh lagi ya. Nah ini Bapak Ibu jalan masuk ke stasiun kereta yang lama. Kalau yang baru seberangnya yang jalan Kebon Kawung. Kalau nggak salah itu ya Lawang Sewu ya, pasal kereta api kan dulunya kan pas apa itu ya. Nah Belanda emang titik pembangunannya difokuskan di Pulau Jawa, seperti pembangunan rel kereta api. Pertama diletakkan di kota Ambarawa, baru Semarang, dan menyebar di seluruh Pulau Jawa.
Jawa Barat dulu punya lokomotif namanya Si Gombar. Lokomotifnya segede gaban, gede. Kenapa? Karena struktur tanah di Jawa Barat itu berbukit-bukit. Salah satu fungsinya mengangkut sayur mayur dari daerah Ciwidey ke Bandung Raya. Karena ada kecelakaan kereta, jalurnya nggak pernah dipakai lagi sampai sekarang. Dan Si Gombar udah masuk TNI di Museum Angkut. Ini ada monumen wanita ya, Laskar Wanita Indonesia. Bapak Ibu, ada namanya Ibu siapa ya? Itu di Jalan Pelajar Pejuang. Dia itu hebat banget sampai memenggal kepala pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha adalah pasukan India binaan Inggris. Ini namanya viaduct nih, jembatan di atas jalan, di atas jembatan jalur kereta api, dan ini kanal bikinan Belanda. Ini kantor kereta api. Ya, saya mau lanjutin cerita Bung Karno yang akhirnya diadili di Gedung Landrat. Nanti Bapak Ibu akan lihat Museum Indonesia Menggugat. Nama Indonesia Menggugat ini berdasarkan judul gugatan balik Bung Karno terhadap pemerintah Belanda yang dibacakan selama 2 hari. Nah ini ya, berita Bung Karno diadili tanpa didampingi pengacara sampai ke dunia internasional. Mungkin istilah sekarang Belanda dihujat netizen kali ya. Bung Karno yang tadinya divonis 4 tahun penjara menjadi 1 tahun 10 bulan. Lulus mentok itu Politekkes Bandung, dulunya sekolah untuk anak bangsawan namanya Quick School. Gereja ini unik karena nggak ada tanda salib di atasnya. Kalau dilihat di atas, dari atas bangunan ini sendiri sudah berbentuk salib. Nah ini kantornya Wali Kota Bandung yang sekarang disebut Balai Kota. Bapak Ibu, kalau lihat ke sini saya, itu ada monumen badak. Bandung ini adalah gudangnya badak sama harimau Jawa yang udah punah. Bandung, kota pertamanya di Bandung Timur, ujung Berung, hanya ada 20-25 rumah aja. Sisanya udah Belanda. Bandung ini dari lihat, ini tempat pembuangan orang-orang yang dihukum dari Batavia, dibuangnya ke sini. Saking gak lihatnya Bandung, ditempatin 1 orang aja namanya Kopral Aritok. Ketika dia inspeksi, dia kaget. Ternyata yang dihukum ini gak ada yang sengsara aja apalagi mati ya. Karena mereka jadi tuan tanah. Langsung dia bikin surat laporan ke pemerintah Hindia Belanda. Datanglah 100 tahun kemudian Abraham van der Riebeeck ke Gunung Tangkuban Perahu untuk ambil sulfur atau belerang. Sulfur atau belerang itu untuk bahan getih sumber atau mesiu ya dan powder. Nah dari situ dilihatlah potensi kota Bandung. Nah ini masih kantornya wali kota. Ada profil-profil orang yang pernah menjadi wali kota Bandung. Nah di sini juga ini ya sebenarnya kasihan banget. Ada kolam renang kan ini sebenarnya dulu gitu. Tapi kata kolam renangnya udah nggak dibuka tapi jarang banget ya. Nah Bapak Ibu, Bandung ini nggak gede loh, cuma 187 km persegi. Kepadatan penduduknya cuma 2,8 juta jiwa. Tapi turis domestik sendiri bilang kalau ketika musim libur, long weekend, Bandung ini macetnya luar biasa, padatnya luar biasa. Ya, dari dulunya Bandung ini adalah surga daripada tuan tanah. Kenapa? Kami terletak di kaki gunung Tangkuban Perahu. Cuacanya dingin dulu buat orang Bandung. Mungkin yang luar Bandung masih merasa bahwa Bandung ini sejuk. Bandung mah haredang, gitu. Nah, terus apa? Orangnya ramah-ramah, terima kasih. Dan banyak bangunan-bangunan bersejarah karena tadinya Bandung mau dijadikan pusat pemerintahan. Buktinya adalah kita punya gedung sate. Nah ini namanya komandan Dinas dan kantornya Jenderal Belanda yang sekarang jadi kantornya papa kita yang kedua di Jawa Barat yaitu Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Papa ke-1 yaitu Bapak Aing jadi Mulyadi. Nah terus Bandung juga punya banyak taman tematik. Kita akan melewati taman tematik yang udah ada dari zaman saya kecil. Disebut Maluku Park atau Taman Maluku ya. Taman Maluku ini dulu ditakuti oleh para kaum Adam loh, gitu. Karena tempatnya siang-siang para jin berkumpul malam-malam berubah. Pakai legging, rok mini, bulu mata palsu, rambut palsu, makeup lengkap. Jangan lupa keterangan ya. Ya lumayan loh, ini mah bener-bener kayak utang. Nah terus di belakangnya ada tempat urban legend namanya Patung Verbracht atau Saint Peter's Park. Ini gak ada hubungan sama kita, sebenarnya ini pasar Belanda, cuma karena kan kita jajahannya, makanya monumennya dipasang di sini dia meninggal karena kecelakaan pesawat. Dipercaya malam-malam dia suka gerakin kepala sama kecil mata. Ya makanya kalau saya bilang dia tuh pegel saya nggak gerak untuk stretching. Bapak Ibu wajib makan ke sini. Iya, nanti nantinya ke baris-baris. Saya pernah bawa ibu pangkat ke sini. Enak-enak. Dan ini udah masuk tempat kuliner street food. Nah heran Bandung ini rasanya cuma ada 2, enak dan enak sekali ya. Gitu. Nah Bapak Ibu, ini Gor Saparua, tempat konser artis tahun 90-an. Vicky Astria, Ikal Fauzi, Ahmad Albar, Mel Sandi, Jambrut itu pernah
rumah di situ ya. Nah sekarang kita masuk tempatnya factory outlet, di mana ibu-ibu belanja dengan sukacita, bapak-bapaknya pada berdoa. Semoga ibu sadar. Bercanda bu, bercanda. Nah ini salah satu pusat factory outlet, Jalan LRRE Marta Dinata atau di Jalan Riau. Bapak ibu, yang nomor satu best di Bandung itu rumah modern memang, karena fabriknya beda dengan di sini. Nah kalau di sini yang terbaiknya itu lampu merah pinggir, ada lampu hijau kan? Nah itu kan belakangnya Heritage Factory Outlet. Terus di sini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nggak ngantri lagi. Ini di ujung situ kan ada tempat roti mochi yang lagi viral. Baru emang bagusnya dibuka pas lebaran, bagusnya luar biasa aja. Tapi nggak tahu sekarang libur kayaknya minggu. Oke, Bandung mengalami masa-masa keemasan. Salah satu fasenya adalah ketika dibangunlah bangunan-bangunan penting. Kurun waktu 1920 sampai 1924. Ada salah satu universitas terbaik di Indonesia di tanggal lewat, The Technical Focus School ke Bandung, atau kita sebut ITB. Bung Karno masuk di 1921. Kemudian Bapak B.J. Habibie kalau sekarang megang gubernur kira-kira. Kalau sekarang. Karena selalu dibanggain bu, makanya kecewa banget. Curhat dong. Ya, kantornya Gubernur Jawa Barat merupakan bangunan yang bangun tahun 1920 sampai 1924 yang kita kenal sekarang dengan sebutan Gedung Sate. Mohon maaf nggak lewat depan karena padat banget. Gedung Sate nama julukan, nama Belandanya Government of the River. Saya juga nggak tahu nih mejanya benar atau enggak bahasa Belanda, yang artinya the government building. Sengaja dibuat tadi ya untuk pusat pemerintahan. Nah inilah Gedung Sate. Memang karena ada ornamen tusuk sate di atasnya, bukan karena ada yang jual sate jandul ya. Serius, itu ngantrinya gila dong ya. Mari kita lihat ke kanan atas ya, kanan saya. Gedung Sate itu tusuk satenya adalah penangkal petir. Yang bulat-bulatnya jangan lapar karena bukan daging. Itu bunga lotus lambang perdamaian Buddha. Jumlahnya ada 6, artinya 6 juta golden yang dihabiskan pada masa pembuatan gedung sate. Untuk kursnya bervariatif ya. Saya ngambilnya 450 miliar rupiah pada saat itu. Rata-rata gedung-gedung ngadepnya ke utara itu tangkuban perahu. Bapak ibu jalan depan gedung sate, lihat depannya Gasibu, belakangnya itu gunung tangkuban perahu. Filosofinya berterima kasih kepada alam yang memberikan banyak benefit bagi umat manusia. Itu ada filosofi Hindu. Kenapa ada Hindu di Jawa Barat? Kan sebelum Islam masuk, kerajaan Sunda di bawah peradaban Hindu. Prabu Siliwangi itu Hindu ya. Makanya masih kerinduan ibunya yang di Belanda, anaknya berganti di sini. Jadi SMA Negeri 20 jadi viral karena syuting film Dilan. Ya. Pakai bambu. Nah Bapak Ibu, Bandung sebelum menjadi seperti sekarang, jutaan tahun yang lalu di sini itu adalah satu pegunungan raksasa dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Nama gunungnya adalah Gunung Jayagiri. Gunung ini meletus dan bikin gunung yang lebih kecil lagi disebut Gunung Sunda atau Cuda. Sunda atau Cuda artinya putih bersih atau suci. Setuju nggak kalau orang Sunda putih-putih? Memang ada berbagai kategori, putih glowing, putih Cuda, dan putih kecoklatan, dan kita main eksotik atau orang Indonesia. Gunung Sunda atau Cuda meletus lagi dan bikin gunung yang ada sampai sekarang tak berperahu. Sama kawah yang gede diturunin hujan ribuan tahun jadi danau raksasa. Satu dari sisi danaunya retak, airnya menurun, sebagian jadi Sungai Citarum, sebagian masuk ke satu gua yang tertutup oleh batu. Namanya adalah Sanghyang Citoro atau Tenggorokan Dewa. Orang kan masih percaya kalau batunya terbuka, Bandung akan terendam kembali. Itu harapannya sih. Kopi Sari, Kalimantan, khas Kalimantan. Itu mah lebih dari ngantri sembako ya sampai 12 gitu. Aduh banget, saya nggak tahu. Kita terusin 3 cerita. Kota Bandung ada bekas awan, makanya Bandung kalau dilihat dari udara itu kayak mangkok raksasa. Nah kayak gitu tuh bukti ini ada di sini doang ya. Nah Bapak Ibu, Bandung kalau di wisata pertama datang ke sini biasanya nyari kuliner ya. Tadi itu, ini nih, bukan pakai kantor ini, tanda biru. Ini tuh kata cimi-cimi sekarang, itu teh mie ganteng. Kalau yang rasa itu cumi malam, saya rasanya enak, katanya jualannya ganteng kayak aja. Nggak mau komentar. Buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Harga per mangkok tuh lihat, harga per mangkok 29.000, estafos 19.000, kayak apa nih? Karena apa? Tiap lewat ngomong, udah direncanain nih pengen ke situ begitu
kita selesai kerja di sini tutup. Sakit tapi ini jenderal. Oh macet. Makanya tambah seminggu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, ada ya kalau ke Pangalengan cobain ke Wayang Windu Paninjuan. Itu kebun tehnya Bosca ya. Ada kalau lewat sana ada syuting film Pengabdi Santon yang ke-1. Itu keren. Itu kamu saya berapa kali dibawa ke sana ngomongin gini. Itu di Sumur ada anak-anak Belanda ini harus itu kenapa diomongin ya. Bandung tempat urban legend. Orang Indonesia kan masih percaya hal-hal berbau mistis. Kalau satu tempat disebut ada hantunya, pengen lewat. Rumah Kentang 1908. Rumah kentang. Di mana zaman Belanda ada seorang ibu goreng kentang sambil gendong anak karena anaknya nggak bisa diam jatuh ke bumi dan meninggal dunia. Itu tadi Jalan Darmawan saja, bukan di sini, jangan percaya. Nggak tahu kenapa tapi ditempelin di sini. Itu yang jelas seluruh petinggi Freemason, organisasi dari dunia, dilantik anggota barunya di sini. Nah kalau ini hologram atau kalau dikata ini tempat pusat tahunan Belanda. Tapi orang pribumi nggak boleh masuk kalau dulu. Makanya Bapak Ismail Marzuki bikin pasar malam di Tanah Seberang. Yang dulunya adalah Insulin Park atau tempat latihan baris tentara Belanda. Bapak Ibu, ada cerita urban legend satu lagi, yaitu Hantu Nancy. Pernah dengar nggak? Kalau pernah lihat di Jurnalisa. Jadi kan ini daerah militer, Belanda pengen anak-anaknya sekolah dengan aman, maka dibuatlah HBS School yang sekarang adalah SMA Negeri 3 dan 5 terfavorit di Bandung. Ada perwira Belanda yang punya anak dari perempuan pribumi, masih namanya Nancy. Kita pernah nanya loh nama aslinya siapa, dia nggak mau ngasih tahu. Jadi disebut panggilnya Nancy, mungkin namanya Nancy, dia nggak tahu ya. Si Nancy ini semasa hidupnya cantik, suka anak-anak yang sangat baik. Cuma karena dia di negara pribumi, dia dibully sama teman-teman Belandanya, sampai akhirnya dia didorong dari salah satu jendela yang sekarang jadi SMA 5 sama 3 teman Belandanya dan meninggal dunia. Konon katanya jendela tempat Nancy didorong itu nggak pernah bisa ditutup. Maksudnya kalau ditutup dia ngejebak lagi. Ya nggak heran sih, mungkin ada dua kemungkinan antara angelnya rusak atau si Nancy kepanasan, ya nggak tahu. Tapi yang jelas Nancy ada di situ. Coba cari artikel tahun 80-an, satu kelas dibikin nggak kelihatan. Dan yang bisa main si Nancy karena masih yang takut. Jadi kami hitam. Oke, kita masuk Jalan Sumatera. Ini SMP Negeri 2, terfavorit kedua di Bandung. Yang pernah sekolah di sini diantaranya Ibu Ainul Habibi dengan RK. Kalau sebelahnya SMP Negeri 5, terfavorit pertama di Bandung. Yang pernah sekolah di sini Bapak B.J. Habibie. Iwan Fals, Sam Bimbo, Ali Rusli, Purwacaraka, Dewi Gita, Arman Maulana, Aisyah, Raffi Ahmad, Amin. Bocor-bocor ternyata dia pintar. Benar Pak itu. Jadi kalau dari situ biasanya dijalurin ke SMA Negeri 3. Saya tahu ini luar biasa sekali, Bandung Jakarta hanya 48 menit. Kalau regulernya 3,5 jam. Nah, banyak loh yang nggak lihat kalau bus itu adalah kecepatan. Karena mikirnya mesti cepat, jadi bus aja. Padahal waktu hemat operasional optimal yang kita juga harus bangga. Karena itu model kereta cepat terbaru yang bentuknya mengadaptasi dari salah satu hewan langka yang ada di Indonesia, yaitu ya Bapak Ibu, ini satu lagi masjid dengan ini ada masjid dengan nuansa oriental. Namanya Lausu 2, Lausu satunya di Jakarta. Nah Bapak Ibu, obat Triangle, orang Belanda nggak bisa sebut Priangan. Saya pernah tanya tulis Belanda Triangle, susah banget ngomong. Dulunya ini pabrik roti yang direbakkan oleh guru besar ITB, Karl Prosper Schumacher, yang bikin banyak gedung penting di sini dan selalu dibantu oleh murid-murid semuanya. Ini adalah tourist attraction karena Bandung ini udah kayak Eropa. Nah sekarang kita masuk jalanan terpanjang di dunia karena melewati dua benua, Asia dan Afrika. Jalan ini dulu disebutnya Jalan Raya Pos atau Proto-Posyo, termasuk jalan 1000 km hanya penalasan yang dibuat oleh Belanda. Inilah 0 km Bandung yang dibuat sama Denlos tanggal 25 September 1810 dan jadi hari jadi kota Bandung, Savoy Roman.
Hotel pertama dan kedua di Bandung yang juga tempat menginap para delegasi konferensi Asia Afrika. Nah, ini sebelahnya itu kan supermarket namanya Warren Hills First. Jadi udah orang-orang Belanda udah belanja di sini, ya pernah ke gedung Society Concordia, tempat dansa-dansanya orang Belanda. Sampai disebutin dulu anjing dan pribumi di dalam masuk. Terus direnovasi Bung Karno 1954, 1955 diadakan konferensi Asia Afrika dan jadi museum KA. 29 kepala negara di sini berdiri untuk mengabadikan event tersebut. Dari situ banyak negara yang terlepas dari kolonialisme dan disebutlah bahwa Bandung jantungnya Asia dan Afrika. Nah, kita melewati banyak hantu. Bapak Ibu, hantu-hantu ini nggak mempan sama surat Yasin, Bible, Taurat, ataupun kitab suci lainnya. Kalau mau mempan, Bapak Ibu datang bawa Bapak Satpol PP, langsung pada kabur. Atau ada hujan, nanti yang soalnya takut makeupnya luntur. Benar kan? Orang Indonesia mah makanya disebutin percaya hal-hal berbau mistis. Kalau di Bandung, kalau ditulis kalau didatangin sama hantu, pas jalan kita di fotonya sama hantu, ini males banget. Ya, memang ya. Salah satu tourist attraction juga adalah pasar malam yang ada di sini. Ini tuh dulunya Palaguna loh, mau kita dulu tapi nggak tahu. Nah, alun-alun kota Bandung dibikin berdasarkan sistem caturgatra atau 4 titik. Titik pertama pendopo rumah dinas wali kota Bandung, nanti harus berhenti Bapak Ibu lihat sebelah. Titik kedua pelataran alun-alun nama Masjid Raya Bandung, dibangun 1825. Titik ketiganya dulu ada Pohon Beringin 2. Pohon Beringin 2 tuh sampai ada di setiap alun-alun dan ditebang sama Jepang yang di sini tahun 42 sama tempat pemacuman. Tempatnya pasar, kalau kata letak kota berubah, pasarnya juga pindah. Ketika Belanda datang, yang pertama dibikin itu kantor pos. Terus kantor-kantor seperti ini, penjara, rumah sakit, dan akhirnya di kota yang lebih besar. Ibu udah ke Sudirman Street belum? Itu udah sama kan, ibu bilang iya, bapak bilang belum. Ibu kamu ini gak kompak. Enak ya, sini. Udah dari tadi gak kompak nih. Makanya ibu kalau jawab bapak dicubit. Masih iya. Nah enak aja itu mah. Betul ya. Nah kita bentar lagi masuk ke jalan Pahita ya. Tuh, salam sejahtera buat semuanya. Om Sati, Om Nama Budaya, salam satu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bertemu kembali pada video Lucky Derbal yang akan datang. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.